Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4A. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang hubungan struktur dan sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan obat. Sebelumnya perkenalkan saya Juki Ilham Said, NIM F1F119029. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Rizky, NIM F1F11953. Perkenalkan, saya Huri Pridianti Iskutaru, NIM F1F119009. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratwi Zatmiko, NIM F1F1190113. Perkenalkan, nama saya Sida Muhammad, NIM 059. Perkenalkan, nama saya Aulia Dia Kusuma Wardani, NIM F1F119077. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM F1F119067. Perkenalkan, nama saya Resti Inang Raini dengan NIM F1F119047. Baiklah, itu merupakan dari anggota tim 4A kami. Mungkin pemaparan pertama akan disampaikan oleh Najah. Kepada Najah kami persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan yang materi pertama, yaitu sifat fisika dan sifat kimia obat dapat mempengaruhi aktivitas terapeutiknya. Kedua sifat ini ditentukan oleh struktur kimianya, sehingga struktur kimia suatu obat mempengaruhi aktivitasnya dan perubahan struktur kimia dapat mempengaruhi perubahan aktivitas biologis obat. Hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis obat dilakukan dengan mengaitkan gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu pula. Perubahan sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Nah, contohnya di sini yaitu seperti sifat lipofilik, mempengaruhi kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis. Sifat elektronik terutama mempengaruhi kekuatan ikatan obat dan reseptornya, di samping pengaruhnya terhadap penembusan membran. Selain sifat lipofilik dan elektronik, adanya sifat sterik juga akan mempengaruhi keserasian dan kekuatan interaksi obat dan reseptor. Turunan senyawa dengan struktur kimia yang berbeda dapat memberikan respon biologis yang sama. Oleh karena aktivitas turunan tersebut tidak tergantung pada struktur kimia yang spesifik, tetapi lebih tergantung pada sifat fisik, seperti kelarutan dan aktivitas termodinamika. Izin memberi sanggahan, saya Huri Pridianti Iskutaru, izin memberi sanggahan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemapar pertama, itu bahwa ada katanya tentang turunan senyawa dengan struktur kimia yang berbeda dapat memberikan respon biologis yang sama. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena dapat kita lihat pada turunan senyawa peniletilamin seperti pada layar, itu ada salah satu senyawanya. Yang pertama itu epinefrin sama isoproterenol. Itu kan struktur kimianya itu berbeda, otomatis aktivitas dari obatnya itu juga berbeda. Contohnya epinefrin itu untuk hipertensi, sedangkan isoproterenol itu untuk hipotensi. Terus saya juga dapat sumber pada buku kimia farmasi komprehensif bahwa itu merupakan salah satu contoh dari obat yang berstruktur spesifik. Obat yang berstruktur spesifik itu adalah obat yang aktivitas biologisnya disebabkan oleh sifat-sifat kimianya dan kerja obat tersebut ditentukan oleh interaksi langsung antara obat dengan reseptor atau aseptor spesifik. Adapun karakteristik dari obat berstruktur spesifik yaitu modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan dalam aktivitas biologisnya. Dan dia itu dapat melibatkan ikatan-ikatan yang lebih kuat dibanding pada senyawa yang berstruktur non-spesifik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari senyawa tersebut bahwa jika sedikit saja struktur kimia itu berubah, maka efek farmakologis dan aktivitas biologisnya juga ikut berubah. Sekian, terima kasih. Izin berpendapat, mungkin di sini Ajeng lebih sependapat dengan yang dijelaskan oleh Nanda tadi, karena berdasarkan buku yang Ajeng baca juga, di situ dijelaskan bahwa ada senyawa yang memiliki struktur kimia yang berbeda, tapi aktivitas biologinya itu sama. Contohnya apa? Contohnya itu obat analgesis
sistemik seperti ether, terus ada siklopropan, dan juga ada halutan. Nah, terus juga tadi Huri udah menjelaskan tentang obat yang berstruktur spesifik. Di sini Ajeng izin menambahkan bahwa ada juga loh obat yang berstruktur tidak spesifik. Sebentar, Ajeng mau share screen. Di sini dapat kita lihat bahwa obat yang berstruktur tidak spesifik itu apa sih? Nah, jadi obat yang berstruktur tidak spesifik itu adalah obat yang bekerja secara langsung dan tidak tergantung dengan struktur kimianya, kecuali kalau struktur kimianya itu mempengaruhi sifat fisikal kimianya. Nah, struktur kimianya ini tuh bervariasi, tapi dia tidak berinteraksi dengan struktur kimia spesifik seperti yang udah Huri jelaskan tadi. Contohnya itu yang pertama ada obat analgesik sistemik seperti ether, terus juga yang kedua ada obat yang mengandung senyawa bakterisidal seperti fenol. Mungkin sekian. Oke, baik. Di sini saya izin memberikan argumentasi mengenai dengan penjelasan dari Nacha tadi. Di situ Nacha mengatakan bahwa suatu obat tidak berpengaruh pada sifat fisik kimia, tetapi lebih tergantung pada sifat fisika. Sedangkan yang menurut hasil bacaan dari saya, yaitu diketahui bahwa untuk dapat menimbulkan efek suatu obat harus dapat berkaitan dengan reseptor, dan untuk dapat berkaitan dengan suatu reseptor, obat harus dapat menembus membran dan kemudian didistribusikan pada proses distribusi obat. Pengaruh sifat hidrofobik pada umumnya lebih besar daripada sifat elektronik. Proses interaksi ini, obat dan reseptor sangat dipengaruhi oleh ikatan kimia dalam hubungan struktur dan aktivitas, terutama melibatkan parameter elektronik. Jadi, suatu obat yang berkaitan dengan ikatan kimia itu, menurut saya itu lebih efektif dibandingkan dengan obat yang secara fisik. Itu aja sih. Sependapat dengan yang diargumenkan oleh saudari Huri, yaitu di mana struktur yang berbeda tetapi memiliki aktivitas biologi yang berbeda pula. Di sini saya mendapat referensi pada buku Kimia Farmasi Komprehensif, di mana menyatakan bahwa ada pula senyawa dengan unit struktur berbeda, tetapi memiliki aktivitas biologi yang berbeda pula. Contoh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dan aktivitas biologi yang berbeda ini, yaitu ada pada obat turunan sulfonamid, yaitu pada senyawa sulfanilamid, yaitu sebagai obat antibakteri, ada hidrokloratiazid sebagai obat diuretik, ada diazon sebagai obat anti lepra, ada sulfadoxin sebagai obat anti malaria, probenecid sebagai obat urikosurik, dan carbutamide sebagai obat anti diabetes. Dari struktur yang saya sebutkan tadi boleh di screen. Nah, dari contoh struktur yang digambarkan pada reaksi ini, dijelaskan bahwa terdapat unit struktur yang berbeda dan tetapi memiliki aktivitas biologi yang berbeda-beda. Nah, di sini saya juga berpendapat bahwa selain itu, aktivitas biologis obat juga dipengaruhi oleh sifat fisika kimia molekul obat, seperti pada proses distribusi obat dan interaksi obat dengan reseptor. Proses distribusi obat dengan penembusan membran biologis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada sifat lipofil molekul obat, kelarutan, derajat, ionisasi, dan pH. Proses interaksi obat dengan reseptor dipengaruhi ikatan kimia seperti pada ikatan-ikatan kovalen, ikatan ion, hidrogen, dipol-dipol, dan van der Waals, dan juga dipengaruhi oleh ukuran molekul obat dan efek sterokimia. Oleh sebab itu, sifat-sifat lipofil, elektronik, dan sterik sangat menunjang molekul obat dalam mempengaruhi aktivitasnya. Sekian, saya kembalikan. Saya ingin mendukung dari sanggahan dari Huri. Di sini saya membaca buku kimia komprehensif. Di sana mengatakan struktur kimia tersebut terbagi menjadi dua, yaitu struktur inti dan struktur mata rantai bagiannya.
Jadi tadi kan Huri mengatakan tentang bahwa perbedaan struktur kimia akan memberikan pengaruh aktivitas biologis yang berbeda pula. Di sana sebentar ya, saya share screen dulu. Baiklah, di sini kan dikatakan ada struktur inti dan rantai panjang, yang mana rantai samping tersebut akan menjadi penentu spesifik dari perbedaan aktivitas biologis. Jadi menurut saya, pendapat saya, bahwa apabila terdapat suatu senyawa yang memiliki aktivitas yang sama dan mata rantai tersebut akan dirombak, maka senyawa tersebut akan menjadi senyawa turunan yang memiliki aktivitas biologis yang berbeda pula. Jadi untuk memiliki aktivitas senyawa turunan yang berbeda pula, kita fokus kepada mata rantai sampingnya untuk memberikan aktivitas biologis yang berbeda pula. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, izin menambahkan opini saya tentang pemaparan dari Saudari Huri. Saya membaca artikel struktur dan sifat fisikokimia dalam kaitannya dengan aksi obat. Menurut pendapat saya, struktur kimia obat itu sangat mempengaruhi sifat farmakodinamik dan farmakokinetiknya, terlepas dari subkelas bagian obat tersebut. Nah, maka dari itu, sifat fisikokimia umumnya molekul obat yang masuk ke dalam tubuh itu akan berinteraksi langsung dengan satu atau lebih biopolimer yang terdapat cairan di ekstraseluler. Jadi sifat fisikokimia itu pada umumnya molekul obat yang masuk ke dalam tubuh akan berinteraksi dengan satu atau lebih biopolimer yang terdapat di cairan ekstraseluler di dalam membran sel yang di dalam sel. Nah, jenis luasnya ini akan tergantung pada jenis jumlah gugus fungsi yang reaktif secara kimia dan polaritas molekul obat. Interaksi tersebut tidak melibatkan ikatan kovalen yang relatif stabil pada suhu tubuh. Sebaliknya, gaya lemah seperti ikatan ionik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, ion dipol-ion, dan gaya dipol-dipol terlibat. Contoh salah satunya ikatan hidrofobik dan ikatan hidrogen. Menurut saya seperti itu. Kalau saya, Aulia Diakusumawardani, NIM F1F119077, ingin menambahkan sanggahan opini mengenai aktivitas biologis suatu obat. Ini aktivitas biologi suatu obat itu berhubungan dengan afinitasnya terhadap reseptor yang dapat diukur dari nilai KD yang merupakan adalah konstanta disosiasi di dalam kesetimbangan. Itu saya membaca buku dari buku panduan kimia medisinal. Untuk aktivitas biologi suatu obat itu berhubungan dengan afinitas terhadap reseptor yang diukur dari nilai KD, yaitu konstanta disosiasi dalam kesetimbangan. Nah, nilai KD ini yang kecil menunjukkan konsentrasi kompleks obat reseptor yang besar dan afinitas obat yang besar terhadap reseptornya. Nilai KD yang kecil berarti aktivitas obat itu meningkat. Yang dimana nilai konstanta disosiasi sama dengan obat reseptor per kompleks obat reseptor. Ikatan-ikatan yang terlibat dalam pembentukan kompleks obat reseptor itu pada dasarnya sama dengan ikatan yang ada dalam senyawa organik yang dapat kita kenal, yang sudah kita kenal sebelumnya. Ikatan-ikatan yang terlibat antara lain itu ada ikatan kovalen, interaksi ionik, interaksi ion dipol dan interaksi dipol-dipol, serta ikatan hidrogen, interaksi transfer muatan, ikatan interaksi hidrofobik, serta interaksi van der Waals. Interaksi yang lemah hanya mungkin terjadi jika permukaan molekul berada pada jarak yang dekat dan saling komplementer. Oleh karena itu, kekuatan ikatan itu tergantung pada jarak. Ikatan yang terbentuk secara spontan antar atom itu sebanding dengan penurunan energi bebas. Oleh karena itu, nilai penurunan energi bebas adalah negatif, dan perubahan nilai energi bebas itu berhubungan dengan konstanta kesetimbangan ikatan. Sekian sanggahan dan opini dari saya. Baiklah, itu mungkin merupakan diskusi kami. Cuma kami dari kelompok kami masih membingungkan sebenarnya hubungan antara struktur kimia dan fisikokimia itu sebenarnya yang paling mempengaruhi yang mana sih untuk aktivitas biologis obat. Mungkin itu yang masih kami bingungkan dari diskusi kali ini. Maka mungkin kami akan tanyakan kepada Bapak langsung mungkin saat pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya tutup dari kelompok 4A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.